Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan saya di channel Denny Nurdiansyah, channel yang berisikan tentang kajian Islami, kajian-kajian kitab kuning, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kajian kitab Safinatun Najah. Melanjutkan dari video-video sebelumnya, yang mana di video sebelumnya saya membahas tentang mayit boleh digali kembali kuburannya dengan beberapa alasan. Berlanjut dengan pasal yang akan saya bahas sekarang ialah pasal tentang meminta pertolongan. Hukum-hukum dari meminta pertolongan dalam hal ketika kita melaksanakan ibadah wudhu, ya. Ketika kita melaksanakan ibadah wudhu. Tapi sebelumnya, pada teman-teman semua yang baru bergabung dengan channel ini, tekan tombol merah subscribe di bawah dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya teman-teman semua dapat notifikasi, dapat pemberitahuan jika channel ini mengupload video yang baru. Dan tekan like, share sebanyak-banyaknya. Kita langsung masuk ke materi di sini di kitab saya halaman 106. Jika teman-teman ada yang bawa kitab, boleh dibuka kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Ari ieu eta hiji pasal. Al isti'anatu ari pirang-pirang menta tulung. Arba'u khisolin eta aya opat pirang-pirang bagian. Mubahatun tegesna kahiji mubah menang. Wa khilaful aula jeung nu kadua nyulayaan kautamaan. Wa makruhatun jeung katilu anu dimakruhkeun, anu dipikangewa. Wa wajibatun jeung anu wajib. Fal mubahatu maka ari menta tulung anu dimenangkeun hiya eta ari itu mubahah taqribul ma'i eta ngadeukeutkeun cai. Wa khilaful aula jeung ari anu nyulayaan kautamaan hiya eta ari itu khilaful aula subbul ma'i eta ngocorkeun cai ala nahwil mutawaddi'i kasaumpama jalma anu wudu. Wal makruhatu jeung ari anu dimakruhkeun hiya eta ari itu makruhah liman eta tetep pikeun jalma yang silu anu ngumbah si iman a'dha'ahu kana pirang-pirang anggota wuduna si iman. Wal wajibatu jeung ari menta tulung anu wajib hiya eta ari itu wajibah lil maridhi eta tetep pikeun anu gering indal ajzi dina nalika apes. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke penjelasan. Jadi di sini menjelaskan tentang hukum meminta tolong ketika hendak melaksanakan wudhu. Nah, hukumnya terbagi 4. Yang pertama mubah, diperbolehkan, boleh ya. Kalau boleh itu tidak sunnah, tidak makruh, apalagi wajib atau haram. Yang kedua khilaful aula, tidak utama, jadi utamanya tidak meminta tolong, ya. Yang ketiga makruh, berarti ini mah harusnya lebih baik gitu ya, lebih baik kita tidak meminta tolong. Malah kalau tidak meminta tolong berarti jadi ganjaran, ya, berarti jadi ganjaran. Bukan berarti kalau meminta tolong disiksa, karena kalau makruh itu dilaksanakan tidak jadi apa-apa, kalau ditinggalkan jadi pahala, itu namanya makruh. Yang terakhir, yang keempat, yaitu hukum meminta tolong wajib. Meminta tolong hukumnya wajib. Contoh, yang pertama, yang mubah itu ialah ketika kita mau melaksanakan wudhu dan kita meminta tolong orang lain mendekatkan air. Mungkin ini zaman dulu ya, yang kalau wudhunya itu memakai gayung dan mengambil air wudhunya dari ember. Nah, mendekatkan air yang ada di ember yang agak jauhan dari tempat kita, ya, dari tempat kita kepada orang lain, itu hukumnya mubah. Tolong dong bawain air itu, saya mau melaksanakan wudhu. Nah, itu hukumnya mubah. Yang pertama.
Yang kedua, khilaful aula ini tidak utama. Contoh seperti tadi mah kan hanya sekedar mendekatkan air. Kalau sekarang yaitu mengucurkan air, ya, mengucurkan air pada orang yang hendak wudhu. Kita mau wudhu nih, mau wudhu. Dan wudhunya itu dengan memakai gayung, ya, dengan memakai gayung ataupun dengan memakai selang, Nah, kan susah kalau dipegangin sendiri, contoh. Tolong pegangin dong. Nah, terus dikucurkan si airnya, kita wudhu. Jadi dikucurkan airnya, dipegang selangnya oleh orang lain. Nah, meminta tolong dengan melakukan hal tersebut, yaitu mengucurkan air untuk dipakai wudhu, itu hukumnya khilaful aula, tidak utama. Jadi utamanya ya kita sendiri, ya, kita sendiri. Jadi mending sendiri. Kalau sekarang mungkin meminta tolong dengan hal tersebut agak jarang ya, karena di masjid-masjid sekarang WC-nya sudah memakai keran yang tidak usah dipegangin kan, ya. Ini jadi mengucurkan air pada orang yang wudhu itu meminta tolongnya itu hukumnya khilaful aula. Yang kedua, yang ketiga hukumnya makruh. Jadi lebih baik ini ditinggalkan. Apa meminta tolong? Yaitu kita wudhu tapi membasuh seluruh anggota wudhunya itu kita dengan orang lain, meminta tolong pada orang lain. Kita basuhin muka sama orang lain, kita basuhin tangan sama orang lain, meminta tolong sama orang lain, itu hukumnya makruh. Boleh, tidak jadi masalah. Tapi jika kita melaksanakannya sendiri, itu menjadi ibadah kita. Karena kita meninggalkan sesuatu hal yang hukumnya makruh. Ya. Nah, yang terakhir itu hukumnya wajib. Ini bagi orang yang lagi sakit dan dia tidak bisa wudhu sendiri, itu kan? Dia tidak bisa wudhu sendiri, maka meminta bantuan pada orang lain untuk mewudhukan kita, itu hukumnya wajib. Kenapa? Alasannya seperti ini. Sholat hukumnya wajib. Terus wudhu pun jadi ikut wajib, karena jadi salah satu syarat sah kita melaksanakan sholat, yaitu harus bersih dari hadas 2, ya. Nah, kita tidak mampu untuk melaksanakan wudhu, maka meminta pertolongan untuk menolong kita dalam hal melaksanakan wudhu pun jadi hukumnya wajib. Malayatimul wujub illa bihi fahuwa wajibun. Sesuatu hal yang mana hal tersebut menjadi kesempurnaan kewajiban. Jadi kewajiban tidak sempurna jika tidak melaksanakan hal tersebut, maka hal tersebut pun hukumnya jadi ikut wajib. Contoh memakai baju itu kan hukumnya sunnah. Mubah, maaf ya, mubah. Memakai baju itu hukumnya kan mubah. Nah, jika kita tidak menutup aurat ketika tidak memakai baju, ya kan? Sedangkan menutup aurat itu hukumnya wajib, maka memakai baju pun hukumnya jadi ikut wajib. Apalagi ketika sholat wajib menutup aurat. Nah, ketika kita sholat menutup aurat, wajib menutup aurat, maka memakai pakaian yang menutup aurat ketika sholat pun hukumnya jadi ikut wajib. Nah, seperti ini juga dalam hal meminta tolong ketika kita lagi sakit dan tidak bisa wudhu sendiri, nah meminta tolongnya pun hukumnya jadi wajib. Jadi sekali lagi, hukum meminta tolong itu terbagi 4 dalam hal akan melaksanakan ibadah wudhu ya. Yang pertama hukumnya mubah, boleh, yaitu contoh mendekatkan air. Yang kedua khilaful aula, tidak utama, yaitu contoh seperti kita wudhu tapi airnya dikucurkan sama orang lain. Dan yang ketiga hukumnya makruh ya, makruh ketika kita wudhu tapi dibasuh anggota wudhunya sama orang lain, jadi kita meminta tolong sama orang lain padahal kita mampu sendiri. Yang terakhir yaitu hukumnya wajib, ketika kita tidak mampu wudhu sendiri, kita lagi sakit tidak mampu wudhu sendiri, maka kita wajib meminta pertolongan pada orang lain untuk mewudhukan kita. Nah, bisa dipahami ya, sampai sini ya, bisa dipahami. Jika ada yang tidak dipahami ataupun kurang dimengerti, ataupun ada kritik dan saran tentang hal apa yang tadi saya sampaikan, boleh ditulis di kolom komentar ya. Jika saya imkan ataupun ada waktu di kemudian hari, saya diberikan umur yang panjang, mudah-mudahan, nah insya Allah akan saya jawab.
Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa menjadi manfaat, bisa menjadi bekal untuk kehidupan kita sehari-hari. Karena wudhu itu adalah kegiatan kita sehari-hari ketika kita hendak melaksanakan sholat, membaca Al-Quran, ataupun ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, mudah-mudahan tadi apa yang saya sampaikan bisa menjadi bekal buat kita semua. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.